Kali ini saya akan menceritakan sebuah film yang berjudul Brawl in Cell Block 99. Film ini mengisahkan tentang seorang pria yang rela mati demi menyelamatkan istrinya. Bagaimana cerita selengkapnya? Yuk kita simak. Film ini menceritakan seorang pria yang bernama Bradley Thomas. Ia seorang mantan petinju dan saat ini ia bekerja di sebuah bengkel. Di hari itu ia membawa mobil yang akan diperbaiki, namun bengkel tempat ia bekerja mengalami krisis ekonomi dan harus memecat beberapa karyawannya. Bradley adalah salah satu karyawan yang dipecat dari bengkel tersebut. Bradley kemudian pulang dan menemui istrinya yang bernama Lauren, dan pada saat itu juga ia dikejutkan dengan bekas gigitan nyamuk raksasa di leher istrinya. Bradley yang baru saja dipecat ditambah istrinya yang telah berselingkuh, ia pun emosi. Ia menyuruh Lauren masuk ke dalam rumah. Sedangkan ia meluapkan emosinya dengan merusak mobil Lauren. Singkat cerita, Bradley memaafkan kesalahan Lauren atas perselingkuhannya, dan Bradley menginginkan untuk membuka lembaran baru, memulai dari awal, agar hubungan mereka kembali membaik. Ia juga mengatakan akan kembali bekerja dengan teman lamanya yang bernama Gil sebagai seorang kurir narkoba. 18 bulan kemudian, Bradley dan Gil kembali menjalankan bisnis narkoba bersama. Bradley bertugas mengantarkan narkoba ke semua pengedar yang ada di wilayah kekuasaan Gil. Semua berjalan dengan lancar tanpa kendala. Suatu hari Bradley mengantar paket ke salah satu pelanggannya. Setelah menyelesaikan tugas itu dan mendapatkan bayaran, Bradley segera pulang ke rumah barunya. Terlihat kehidupan rumah tangganya kini telah membaik dan juga istri Bradley saat ini sedang mengandung. Mereka berdua telah berhasil untuk kembali saling percaya satu sama lain dan menjadi keluarga yang bahagia. Bradley mendapatkan panggilan telepon dari Gil. Ia menyuruh Bradley datang menemuinya. Tak lama setelah Bradley bertemu dengan Gil, seorang pria yang bernama Eleazar datang bersama kedua orang anak buahnya yang bernama Roman dan Petro. Lalu Gil memperkenalkan Bradley kepada mereka sebagai orang yang sangat dipercayainya. Bradley kemudian ditugaskan bersama kedua anak buah Eleazar untuk mengambil sebuah paket. Bradley menolak, karena salah satu anak buah Eleazar yang bernama Roman terlihat seperti seorang pecandu, sehingga membuat Bradley meragukannya. Gil berusaha membujuk Bradley agar mau menjalankan tugas bersama kedua anak buah Eleazar, karena transaksi kali ini sangatlah penting baginya. Gil juga berjanji memberikan libur panjang untuk Bradley ketika anaknya lahir. Bradley pun akhirnya setuju, tapi dengan syarat, kendali ada di tangannya yang artinya Roman dan Petro harus menuruti perintah Bradley. Kedua belah pihak akhirnya sepakat. Malamnya, setelah Lauren tertidur, Bradley berangkat bersama Roman dan Petro untuk mengambil paket yang ada di sebuah tempat. Paket tersebut berada di dalam air, dan hanya Bradley yang tahu persis lokasi paket tersebut berada. Setelah mereka sampai di lokasi yang dituju, Petro ditugaskan untuk menyelam dan mengambil paket tersebut. Setelah mendapatkannya, mereka bertiga pergi meninggalkan tempat itu. Namun dalam perjalanan keluar dari sana, Bradley mendengar suara kendaraan yang datang ke lokasi itu dan segera menyuruh Roman dan Petro untuk membuang paketnya. Bukannya menuruti perintah, Roman malah memukuli Bradley dan meninggalkannya. Yang terjadi selanjutnya adalah Roman dan Petro terlibat baku tembak dengan polisi yang telah mengepung lokasi itu. Bradley yang tadinya akan meninggalkan Roman dan Petro akhirnya kembali, tetapi bukan untuk membantu mereka berdua, namun sebaliknya Bradley membunuh keduanya. Dengan kejadian ini Bradley menjadi tersangka pembunuhan dan ia pun dibawa ke kantor polisi. Bradley kemudian divonis hukuman 7 tahun penjara, atas kepemilikan senjata api ilegal, dan pembunuhan. Bradley kemudian dibawa menuju ke sebuah penjara. Disinilah ia akan menjalani masa hukumannya. Di hari keduanya Bradley di penjara, ia mendapat kunjungan dari seseorang yang mengaku sebagai dokter Pelman, yaitu dokter kandungan Lauren. Tapi setelah Bradley menemui orang tersebut, ternyata dia adalah orang suruhan Eleazar. Dia memberitahu kepada Bradley bahwa Lauren telah diculik, sambil memperlihatkan foto Lauren dalam kondisi terikat. Dia juga mengancam akan mengaborsi, dan juga membunuh Lauren, jika Bradley tidak menuruti perintah Eleazar. Gagalnya transaksi yang dilakukan oleh Bradley telah merugikan Eleazar sebesar $3,2 juta. Eleazar memberi kesempatan kepada Bradley untuk menebus kesalahannya. Eleazar menugaskan Bradley untuk menemukan dan membunuh seseorang yang bernama Christopher Bridge, yang dikatakan ia berada di penjara lain. Penjara itu bernama Red Cliff.
dan berada di blok sel 99. Penjara itu adalah penjara dengan pengamanan maksimum. Demi menyelamatkan istrinya, Bradley akhirnya mencari cara agar ia dapat dipindahkan ke penjara Redcliffe. Ketika ia kembali menuju kamar selnya, ia mencoba membuat masalah dengan menghajar salah satu petugas penjara. Bradley merasa kejadian tadi belum cukup untuk membuatnya dipindahkan ke penjara Redcliffe. Bradley dengan kedua tangannya yang diborgol kembali beraksi, ia menghajar para petugas satu persatu. Bradley kali ini berhasil, akhirnya ia pindahkan ke penjara Redcliffe. Sesampainya di sana ia disambut oleh kepala penjara, dan beberapa petugas. Kepala penjara memberi penjelasan kepada Bradley, bahwa Redcliffe bukan penjara biasa, Redcliffe adalah penjara dengan tingkat keamanan maksimum, dan kecil kemungkinan untuk bisa bebas dari sini. Sebelum Bradley diantar ke kamar selnya ia diberi seragam baru. Kemudian ia diantar menuju kamar selnya, terlihat kondisi kamar selnya sangatlah kotor, dengan pencahayaan yang kurang, dan juga toilet yang tak berfungsi sehingga menimbulkan bau yang tak sedap. Bradley diberi waktu selama 1 jam untuk menghirup udara segar di luar kamar selnya. Seorang tahanan memperkenalkan diri kepada Bradley. Ia bernama Derek. Bradley langsung menanyakan tentang seseorang yang bernama Christopher Bridge, yang dikatakan berada di sel blok 99. Namun Derek tak mengetahuinya. Yang Derek tahu, sel blok 99 itu adalah sel khusus untuk tahanan yang divonis hukuman mati. Mendengar informasi tersebut, Bradley mencari cara agar ia dapat dipindahkan ke sel blok 99. Bradley memulai aksinya kembali, ia menghampiri para tahanan yang sedang berolahraga, dan mengajak mereka berkelahi, dan baku hantam pun dimulai. Beberapa petugas mendekati Bradley yang bermaksud untuk menghentikan Bradley. Namun yang terjadi adalah Bradley menjadi semakin barbar. Ia mematahkan tangan salah satu petugas. Dan akhirnya kepala penjara turun ke lapangan dan menodongkan pistol ke Bradley. Kemudian Bradley dengan kepala yang tertutup dibawa ke sel blok 99. Di sini Bradley dipasangkan sabuk listrik agar membuatnya jera, dan tidak berani lagi melawan petugas. Bradley dimasukkan ke dalam selnya yang sekarang sudah berada di blok 99. Di sini ia mencoba memanggil nama Christopher Bridge. Christopher Bridge! Namun salah satu tahanan mengatakan bahwa tidak ada seseorang yang bernama Christopher Bridge di sana. Kemudian Bradley dijemput oleh petugas yang membawanya untuk menemui seseorang. Ternyata orang tersebut adalah Eleazar bersama 3 anak buahnya yang juga adalah tahanan di penjara Redcliffe. Ternyata tujuan Eleazar menggiring Bradley pergi ke penjara Redcliffe ini adalah untuk membalaskan dendam atas kematian Petro. Petro adalah suami dari saudara perempuan Eleazar. Di sini Eleazar menyiksa Bradley dengan menggunakan sabuk listrik yang masih terpasang di pinggangnya. Selain itu 3 anak buahnya juga menghajar Bradley hingga pingsan, lalu Bradley dibawa kembali ke kamar selnya. Hari berikutnya setelah Bradley sadar, ia mengambil alas kakinya dan ia gunakan untuk menahan aliran listrik pada sabuk yang dipakainya, sehingga alat tersebut tak berfungsi lagi. Ketika ia kembali dijemput oleh 2 petugas yang akan membawanya kepada Eleazar, Bradley dengan mudahnya menghajar kedua petugas tersebut, hingga salah satu dari mereka tewas. Petugas yang masih hidup dijadikan sandera. Setelah Bradley melepas semua ikatan rantai di tubuhnya, kemudian Bradley berjalan menuju kamar sel Eleazar. Tanpa basa-basi, Bradley langsung menghajar ketiga anak buah Eleazar. Setelah ketiganya terkapar, Bradley mendekati Eleazar. Ia menyuruh Eleazar untuk membebaskan Lauren, tetapi Eleazar menolak, hingga akhirnya Bradley mematahkan kaki Eleazar. Akhirnya Eleazar menyerah, ia menyuruh orang suruhannya untuk membebaskan dan mengantarkan Lauren ke rumahnya Gil. Kemudian Bradley menyeret Eleazar dan memasukkannya ke dalam kamar selnya. Tak lama setelah itu, kepala penjara dan beberapa petugas datang, namun Bradley mengancam akan membunuh sandera jika mereka menerobos masuk. Bradley meminta waktu sampai ia mendapat konfirmasi dari Gil bahwa Lauren telah aman. Di sisi lain, orang suruhan Eleazar membawa dan menyerahkan Lauren kepada Gil.
Ternyata Gil telah menyiapkan sebuah kejutan. Gil mengambil senjata yang ia sembunyikan di semak-semak, dan menembak orang-orang suruhan Eleazar tersebut. Gil mengkonfirmasi kepada Bradley, bahwa Lauren telah aman. Setelah mendengar Lauren aman, Bradley kembali masuk ke dalam selnya dan mengeksekusi Eleazar. Disusul dengan Bradley yang ditembak mati oleh kepala penjara. Film pun berakhir. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa subscribe, like, share dan komen.